Tadi kita udah ngobrol dengan Mbak Fiska mulai dari konsep Buff ini sampai mulai dari riset terus konsep kemudian bangun brandnya. Nah ini Mbak Fiska ini di mana ini tempat ini nih? Oke. Bagian apa nih? Ini kita bilang Jungle Resto, Agatis Jungle Resto. Oh yang tadi diceritakan itu? Ya, Oke. Agatis Jungle Resto. Ini apa istilahnya produk kita yang terbaru nih. Jungle Resto ini kita create untuk tempat berkumpulnya para pencinta kopi, komunitas kopi untuk kedepannya. Karena ini kan kita berada di selain perkebunan milik perhutani Damar, ini juga terdapat tanaman-tanaman kopi di sini, sekitar sini ya, tanaman kopi, betul. Semua jenis kopi atau hanya beberapa jenis saja? Beberapa jenis yang bisa tumbuh di tanah Baturaden. Oke. Nah kemudian kita bicara lebih dalam tentang strategi brand yang sudah dilakukan apa aja nih? Apakah mulai memang digital atau dari awal digital atau ada hal-hal lain yang dari awal memang strategi brand kita memang kita bangun dari digital. Dari digital Karena memang kita anti banner, anti banner. Yang kita anggap itu udah kita bilang polusi visual, kita bilang gitu. Kalau saya bilang sampah visual. Oh, sampah visual, polusi sama sampah beda tipis ya. Nah, seperti itu kita membangun semua dari digital untuk membangun brand kita, karena kan sekarang kan teknologi itu dunia di genggaman kita. Yeah. Nah, kita mengambil seperti itu. Untuk pengenalan Buff itu sendiri, kita membuat konten blogger-blogger dan lain sebagainya. Kita undang blogger untuk menaikkan promosi isu dan lain sebagainya. Mulai bangun di awal pun sudah menggunakan media digital ya? Sudah menggunakan media. Pertama yang pertama mungkin kalau dulu Facebook ya. Facebook. Ya, kita intens, betul, Facebook. Lalu kita mulai Twitter, lalu terus sudah gitu kita mulai lagi dengan sekarang tuh yang Instagram, mungkin ya Instagram. Di samping kita membuat semacam teaser yang terus lalu kita kita share di beberapa kegiatan ketika kita sedang promote di luar. Nah, selain sosial media, website ada juga ya? Ada, kita ada website. Di website ini proses brandingnya juga dilakukan dari awal juga? Betul sekali. Dari 10 tahun yang lalu? Betul. Jadi, artinya memang sudah benar-benar di konsep strategi brandnya masuk ke dunia digital di 10 tahun yang lalu ya? Betul sekali. Oke, nah konten semuanya diproduksi sendiri atau ada? Kita produksi sendiri dengan ada konsultan khusus yang memang sudah ini manajemen dari manajemen kami yang untuk membuat dari awal hingga akhir sampai terciptanya itu logo itu kan juga logo khusus itu kan. Logo yang ini yang Baturaden Adventure Forest-nya itu. Nah, jadi 10 tahun dulu kan belum booming banget yang dunia tentang medsos. sosial Betul. media. Proses brandingnya mulai dari situ. 10 tahun ini ada kendala nggak di dunia sosial media? Atau impact-nya seberapa sih? Kalau kita ini kan karena memang kembali lagi ya dengan kita kan middle up, dari middle up. Nah, dari yang strategi kita pasar kita middle up itu kita pakai konten kita di medsos. Karena medsos yang ya dulu untuk dulu kan yang seliweran di medsos itu kan orang-orang tertentu tersebut. Ya, kalau 10 tahun yang lalu yang paling happening ya Facebook sama Twitter, betul. Saat ini kan sudah merambah Instagram dan lain sebagainya. YouTuber bahkan. Mbak Fiska, sebenarnya apa sih yang membedakan Baturaden Adventure Forest ini dengan brand-brand destinasi yang ada di sekitar wilayah Baturaden atau Banyumas atau bahkan di Indonesia ini? Oke, yang menjadi pembeda keunggulannya nih di pembedanya yang sehingga orang mau bersusah-susah lah ke hutan ini gitu ya. Oke, pembedanya tuh kita di sini kita memang memajukan tentang natural authentic ya, aku bilang tadi ya. Kita amat sangat menjaga tentang itu tentang alam ini. Jadi kita juga mengedukasi para tamu yang datang ke Buff itu, mengedukasi tentang ya kita bilang ramah lingkungan. Dengan contoh misalnya yang datang ke sini berkegiatan di Buff, kita tidak menyediakan minuman botol plastik ya, mineral plastik ya. Kita menggunakan kendi. Untuk mineral botolnya, untuk air putihnya, kita kendi dengan gelas untuk free flow dan lain sebagainya, seperti itu.
Di samping fasilitas yang kita bilang person to person, kita mengedukasi untuk karyawan di sini bahwa fasilitas servis kita itu person to person, walaupun sejenis di hutan seperti ini. Jadi misalnya ketika Mas Uung datang, itu nanti ada pendampingan khusus untuk Mas Uung, tidak yang Mas Uung datang langsung ya udah monggo sana jalan sendiri seperti itu. Jadi artinya ini hampir sama ya polanya yang dilakukan kayak brand-brand artisan lain. Jadi brand artisan itu kan dia langsung mendampingi nih ya si konsumen, si ini didampingi, bahkan dikasih penjelasan detail ya, betul tentang buff ini ya. tentang buff dan tentang itu aku bilang habit edukasi yang istilahnya ya good life-nya itu. Nah Mbak Fiska, selain strategi branding nih, kemudian ada lagi kita bahas brand awareness atau brand experience yang dibangun oleh buff ini seperti apa? Maksudnya orang datang ke sini terus kemudian mereka punya kesan apa nih? Oke, supaya dia terkesan setelah pulang dari sini, sehingga kita bilang balik lagi membawa tamu-tamu yang lain. Oke, kita mungkin di sini kalau dari pertama itu ya selain ya udah natural yang kita jaga, sehingga orang kesini bahkan kita ada istilahnya detox paru-paru. Kalau kesini detox paru-paru kan ini kan bener-bener alam, detox paru-paru. Dan yang utama kita menjaga amat sangat kebersihan. Untuk SOP buff sendiri ini setiap hari kita sapu. Hutan. Bayangin Mas Uung, kita sapu tiap hari. Tiap hari kita sapu. Hutan kita sapu. Jadi itu kita mengedukasi, kita hidup bersih, kita hidup semua dengan tertata lah istilahnya gitu. Nah itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang memang kita buat ke depan. Dalam agama juga kan kebersihan sebagian dari iman ya, agama. Gitu. Nah ini kan kita lihat, kita mengedukasi orang tempat wisata ini hutan. Mungkin konotasi orang hutan itu ya udah jungle semeraut gitu. Tapi kan ketika datang tadi kan Mas Uung datang tuh dari ke dalam gitu kan, tidak ada satu sampah pun, apalagi sampah plastik kan, kita bilang seperti itu, kita sapu semuanya. Tapi itu yang disapu mungkin sampah daun ya, plastik dan lain sebagainya sih udah nggak ada. Nah, cakep nih. Jadi buff ini benar-benar menjaga alamnya agar benar-benar terjaga bersih. Bahkan hutan pun disapu nih sama teman-teman di buff. Mbak Fiska kadang juga nyapu sendiri. Bisa jadi. Nah, kita akan ngobrol lagi lebih dalam dengan Mbak Fiska tentang impian ke depan. Cus.